Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu sufiya wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami masyayyina wa asrina wa liman asrina ilaina wa li abaina wa mahatina wa tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ini teruskan yang kemarin terkait cerita tiga. Ini hadisnya hadis muttafaq alaih. Jadi insyaallah ya memang benar dari Nabi ini, Rek. Terkait tiga pemuda, tiga orang yang terjebak di dalam gua dikarenakan guanya tertutup oleh batu. Yang kemudian mereka itu bertawasul dengan amal baik yang pernah mereka lakukan. Ya. Yang akhirnya kemudian Allah buka pintu gua tadi itu. Yang ini sekali lagi meneruskan yang kemarin, boleh kita itu berdoa dalam keadaan yang sangat genting sekali dengan bertawasul dengan amal-amal baik yang telah kita kerjakan. Ya. Yang pertama kemarin bertawasul dengan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang berikutnya adalah bertawasul dengan amal, yaitu menjauhi larangannya Allah, yaitu berupa berbuat zina, ya, padahal dia itu mampu tetapi enggak dilakukan. Ya, ini bisa kita lihat dari ini, qala al-akhir, yaitu laki-laki yang lain berkata, Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu amin. Saya ini punya anaknya paman, berarti sepupu, ya. Kanat ahabun nasi ilayya. Sepupu saya ini orang yang paling saya cintai, ya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbu ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Di riwayat lain, saya ini sangat mencintai si sepupu saya ini ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Seperti nemene cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Jadi intinya seneng itu masya Allah, ya, seneng sekali, ya. Fa'aradtuha ala nafsiha, kemudian dia menginginkan dirinya, alias menginginkan dirinya itu ya berzina itu kalau bahasa kata. Tapi ini kan Nabi itu kalau bercerita ini kan dengan bahasa halus, ya. Jadi menginginkan dirinya, famtanaat minni, tetapi dia mencegah dirinya, ya, dalam arti tidak mau, ya, hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai akhirnya terjadinya tahun dari beberapa tahun, ini maksudnya ya tahun paceklik, ya. Ya, tahun paceklik yang otomatis ya agak sulit dalam hal perekonomian. Fajaatni, akhirnya si sepupunya ini, anak perempuan pamannya itu datang padanya, fa'ataituha, saya beri dia isrina wa mi'ata dinarin, yaitu 120 dinar. 120 dinar itu banyak, ya. Tadi saya sudah katakan 1 dinar itu 3,75 gram emas. Jadi kalau sekarang 1 gram emas itu 1 juta, berarti 1 dinar itu sama dengan 3,75 juta. 3.750 kalikan 120, ya, itu berarti ya kisaran 400 juta lebih, ya, kalau uang sekarang. Nah, ala antukhalli baini wa baina nafsiha, dengan catatan dia memberikan 120 dinar atau lebih dari 400 juta itu dengan catatan dia mau menyendiri dengan saya. Maksudnya ya untuk memenuhi nafsunya si laki-laki ini. Karena memang dia sangat-sangat mencintai si sepupunya ini, ya. Fafa'alat,
dan temenanan dia lakukan itu sepupunya itu ya, karena tadi itu karena posisi tahunnya itu adalah tahun yang berat dalam perekonomian karena paceklik ya. Dia lakukan hal tersebut hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika saya sudah mampu untuk melaksanakannya, yaitu untuk berbuat tidak baik, berzina dengan si sepupunya sendiri tadi itu, falamma qa'atu baina rijlaiha, ketika saya duduk di antara dua kakinya, berarti itu sudah mau melakukan hal tersebut. Qalat, yang perempuannya ini, si anaknya pamannya ini, sepupunya ini, anak perempuannya ini berkata gini, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tafuddo al khotam, jangan engkau pecah keperawanan. Jadi dalam arti ya melakukan hubungan yang senonoh tadi itu, illa bihaqiyah, terkecuali dengan haknya. Apa itu? Ya harus melalui pernikahan. Tidak bisa dengan cara kemudian hanya karena pinjam minta uang langsung dengan cara kemudian pinjaman tadi itu minta uang tadi itu kemudian memperoleh keperawanan dari si sepupunya ini. Harus melalui pintu pernikahan dulu, kasarannya begitu deh. Fansoraf tu anha, yang akhirnya setelah ngomong begitu laki-laki ini meninggalkan si perempuan ini. Wahya ahabbun nas, padahal dia itu adalah perempuan yang paling dicintai, perempuan yang paling dicintai ilayya, menurut si laki-laki ini ya. Wa taraktu az-zahab, dan saya tinggalkan uang, emas tadi itu ya, 120 dinar tadi itu, alladzi a'taituha, yang saya berikan kepadanya. Allahumma ya Allah, in kuntu, jika saya ada fa'altu dzalika, melaksanakan hal tersebut, yaitu meninggalkan si sepupunya itu, padahal posisinya dia sangat menginginkannya ya. Ibtigha wajhika, itu saya lakukan karena ikhlas karena engkau. Fajruj anna, maka berilah kami kegembiraan, manahnu fihi, di mana saya berada di dalamnya. Apa itu? Berupa itu terbukanya pintu gua tadi itu, harapannya kan begitu. Fang farajat, yang akhirnya ternyata temenanan as-sokhra, batu tadi itu bergeser, tetapi ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha, mereka masih belum mampu untuk keluar dari gua tadi itu, karena bergesernya itu tidak lebar, jadi masih belum bisa keluar dari gua tadi itu. Baru waqala ats-tsalits, orang yang ketiga berkata, ini juga melakukan hal yang sama dengan teman-temannya, dia bertawasul, memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah dengan melalui amal baik yang pernah dia lakukan. Apa amal baiknya? Allahumma istajatu ujaro, katanya, saya ini ya Allah pernah nyewa para tukang, kasarannya ujaro itu orang yang tukang lah ya. Nyewa artinya memperkerjakan tukang. Fa'ataituhum ajrahum, kemudian setelah itu saya beri mereka itu upahnya, ghairu rajulin wahidin, kecuali seorang laki-laki, tarokal ladzi lahu, yang meninggalkan upahnya, wadahaba, dan dia itu pergi lama ya. Fasamartu ujrahu, kemudian saya kembangkan gajinya tadi itu yang tidak diambil olehnya itu, hatta kasurat minhu al amwal, sampai akhirnya dari gaji itu berkembang menjadi harta yang banyak. Faja'ani ba'dahin, kemudian satu ketika dia datang. Setelah beberapa lama, laki-laki yang belum ngambil gajinya itu datang. Faqala, kemudian dia berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ujri. Ayo, sampean tunaikan ya, yaitu upah saya, dalam arti upah saya yang dulu itu, yang belum saya ambil itu, sampean kasihkan sama saya. Nah begitu, setelah lama dia itu pergi, jadi baru diminta beberapa tahun berikutnya. Fakultu, akhirnya saya mengucapkan
si siapa ini juragane itu ya, yang menyewa itu ya, kullu mataro min ujrika, semua yang kamu lihat ini ya, harta yang banyak itu merupakan upah kamu. Minal ibil berupa onta, wal bakor, kemudian sapi, wal ghanam, kemudian kambing, warrokik, dan budak-budak ini, itu milik kamu semuanya. Fakola, yang akhirnya si laki-laki ngomong, ya Abdullah, wahai Abdullah, la tastahzi' sampai ojo ngetrek aku, jangan mencemooh saya, begitu. Fakultu, kemudian si laki-laki ngomong, la astazubika, enggak, saya enggak ngetrek-ngetrek sampean, ini temenanan, serius ini. Kasarannya begitu. Ini serius. Fa'adahu kullahu, yang akhirnya laki-laki ini yang belum menerima bayaran tadi ya, mengambil semuanya, fastaqahu ya, dia bawa semuanya, walam yatruk min husai'an, dan tidak meninggalkan satupun. Jadi mulai dari onta, sapi, kambing, sama budak itu dibawa semuanya. Karena dia tadi kan sudah memastikan, sampean enggak guyon kasarannya gitu. Enggak guyon saya, ini dibawa semuanya, Rek. Ya. Kemudian setelah dia bercerita, baru dia berdoa. Ya, doanya gini, Allahumma ya Allah, in kuntu, jikalau saya ini fa'altu dzalika, mengerjakan hal tersebut, yaitu gaji tadi itu setelah dikembangkan menjadi banyak hartanya kemudian diberikan semuanya kepada laki-laki yang belum menerima gaji tadi itu, kalau saya melakukan hal tersebut ibtigha wajhika, ikhlas karena engkau ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi, maka berilah jalan keluar dari kami yang sedang berada dalam masalah ini, yaitu berupa apa? Masalah mereka tidak bisa keluar dari mulut gua dikarenakan tertutup oleh batu. Akhirnya setelah berdoa begitu, fang farajat as-sakhra, batu itu bergeser, fakharaju, yang akhirnya semuanya itu bisa keluar, yamsuna, berjalan. Jadi semuanya bisa berjalan keluar dari gua tadi itu. Lah dari sini, dari cerita ini, dan ini adalah cerita yang hadis sahih ya, itu kita bisa jelas bahwa ternyata ya boleh itu, bahkan disunahkan lah ya. Kalau Nabi ngomong begini ini berarti itu merupakan satu hal yang boleh dilakukan. Ya, bahkan kalau di sini istihbab doa, yaitu disunatkannya berdoa halal ketika rupek tadi itu, ketika kita tertimpa masalah ya, wa tawassul bisolil amal kama taqaddam, dan kita bertawasul ya dengan amal-amal baik yang telah pernah kita lakukan, tidak apa-apa, tidak masalah. Dan itu insya Allah karena memang cerita itu dalam rangka diambil pelajarannya, maka kalau kita nyontoh itu bisa jadi Allah akan memberikan jalan keluar dari kerupakan yang kita hadapi. Dengan apa caranya? Dengan tawasul gini. Tawasul dengan amal-amal yang baik tadi itu. Dan dari hadis ini, amal yang baik yang kemudian bisa kita bentuk contoh amal yang baik itu tadi itu, seperti berbakti kepada orang tua, seperti yang dilakukan oleh siapa ini? Laki-laki yang pertama. Laki-laki yang kedua itu terkait bagaimana dia itu mencegah dirinya dari perkara yang diharamkan, yaitu berupa berbuat zina. Itu dia lakukan, kemudian digandeng dengan doa kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan doanya. Dan yang ketiga, salah satu bentuk amal baik itu ya tadi ini, yaitu memberikan hak seseorang. Tadi itu kan dari upah itu kan kemudian dikembangkan, yang otomatis karena usaha itu dikembangkan dari siapa ini, hasil dari uang yang miliknya seorang tukang yang belum ngambil gajinya, maka itu kemudian diberikan semua, dan itu termasuk hal yang baik, amal yang baik, dan itu bisa sekali lagi salah satu contoh bisa dijadikan sebagai tawasul, kita memohon kepada Allah ya,
dan masuk kategori amal yang baik. Dan kalau menurut cerita hadis ini yang akhirnya kemudian benar-benar Allah mengabulkan dengan kemudian menggeser batu yang besar tadi itu. Jadi ini saya kira bukan hal kebetulan. Ya gimana batu yang begitu besar menutupi gua kok bisa bergeser? Kalau tidak, karena memang atas kehendak Allah mengabulkan dari doa orang-orang tadi ini dengan bertawasul dengan amal baiknya. Tidak mungkin itu mau geser dengan sendirinya, kalau tidak atas kehendak dari Allah. Yang otomatis itu pastinya ada hubungannya dengan doa yang mereka sampaikan, ya, dengan doa yang mereka panjatkan. Dengan sebelum berdoa itu cerita dulu dengan bertawasul itu ya, paham tawasul ya. Ya, bertawasul dengan amal baik yang pernah dia lakukan. Tidak apa-apa. Gitu ya. Pun paham ya? Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.